Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan pelajaran ekonomi khususnya akuntansi, dan hari ini kita masih akan membahas tentang ayat minal penyesuaian dan diaplikasikan dalam bentuk soal ya. Nah, kita lihat di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang akun-akun yang harus disesuaikan. Yang pertama adalah akun perlengkapan, yang kedua adalah penyusutan harta tetap, yang ketiganya adalah beban dibayar di muka, yang keempatnya beban yang masih harus dibayar, yang kelimanya pendapatan diterima di muka, yang selanjutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima, dan yang terakhir adalah kerugian piutang tidak tertagih. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya rumus dan contoh soalnya sampai di poin beban yang masih harus dibayar. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas yang tinggal yang 3 lagi ini ya. Kita lihat sekarang untuk pendapatan yang masih harus diterima. Di sesi yang pertama dulu ya. Untuk rumus pendapatan diterima di muka, rumus AJP-nya bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan utang atau pendekatan neraca ya. Dengan AJP-nya nanti di sebelah kreditnya adalah ini, titik-titik ini nanti diisi dengan pendapatannya dari apa gitu ya, sumbernya dari mana. Nah, kemudian di sebelah kreditnya pendapatan apa nanti, dan dengan pendekatan neraca ini nanti dihitung sebesar yang sudah menjadi pendapatan atau sudah dijalani. Dan yang keduanya adalah dengan pendekatan laba rugi, bentuk AJP-nya seperti ini ya, dengan kebalikan dari yang pendekatan utang atau pendekatan neraca, dengan jumlah atau dengan nilai sebesar yang belum menjadi pendapatan. Kita lihat di contoh soal di sini ya. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2019, perusahaan menerima uang sewa sebesar 2.400.000 untuk biaya sewa 2 tahun. Nah, kemudian nanti ditanyakan berapa AJP yang dibuat ya pada tanggal 31 Desember. Nah, kita lihat sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Dari soal ini bisa diketahui ya bahwa yang 2.400.000 ini disewa untuk 2 tahun, berarti perhitungannya bakal seperti ini ya. 1 Oktober ini 2019, kemudian di sini ada 31 Desember tahun 2019, dan ini akan berakhir di tanggal 30 September tahun 2020. Nah, dari Oktober sampai ke 31 Desember berarti baru dijalani 3 bulan. Dan dari tanggal 1 Januari nanti sampai dengan tanggal 30 September ini ada sisa 21 bulan. Ya, dari mana 21 bulan? Dari 12 bulan ditambah sisa tahun sebelumnya ya, yaitu sebanyak 9 bulan. Gitu. Nah, sekarang kita hitung ya. Ini 3 bulan yang sudah menjadi pendapatan dan 21 bulan yang belum menjadi pendapatan. Berarti 3 per 24. 24 ini dari mana? Dari 2 tahun ya, 2 tahun itu berarti 24 kali 2.400.000. Nah, berarti ini yang sudah menjadi pendapatannya jumlahnya 300.000, dan sisanya 21 bulan dibagi dengan 24 kali 2.400.000. Nah, berarti ini jumlahnya 2.100.000 ini yang belum dijalani. Nah, maka
Kalau dengan menggunakan pendekatan neraca, ya, nah ini dicatatnya sebesar yang sudah menjadi pendapatan, berarti yang ini, yang 3 bulan. Ya. Nah, berarti di sininya sewa diterima di muka dengan pendapatan sewa. Jumlahnya yang 300. Ini juga jumlahnya 300. Nah, kita juga boleh pakai pendekatan laba rugi yang di bawah ini. Ya. Ini pendapatan sewa, ini sewa, pendapatan ya, sewa dibayar di muka. Nah, ini jumlahnya pakai yang 2.100.000 sebesar yang belum menjadi pendapatan. Nah, seperti itu ya. Ini untuk pendapatan diterima di muka. Kita lanjut di pendapatan yang masih harus diterima. Masih ingat kemarin ya, rumus untuk pendapatan yang masih harus diterima adalah bentuknya seperti ini, dicatat sebesar yang belum diterima. Nah, biasanya contoh soalnya ini berkaitan dengan bunga simpanan di bank ya. Nah, ini contohnya misalnya didepositkan uang ke bank sebesar 100 juta rupiah untuk 1 tahun dengan bunga per tahunnya 6%. Nah, maka kita hitung dulu ya, 6%, 6/100 kali 100 juta. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 6 juta per tahunnya. Nah, maka kita tinggal nanti membuat AJP-nya bunga yang masih harus diterima di sebelah debit nilainya 6 juta. Kemudian di sebelah kreditnya pendapatan bunga jumlahnya 6 juta. Nah, seperti itu ya. Itu untuk pendapatan yang masih harus diterima. Kita lanjut di akun yang terakhir, yaitu piutang tak tertagih. Nah, soalnya ya, ini misalnya karena ada beberapa alasan, maka piutang kepada Tuan Sule sebesar 99 juta ya dihapuskan. Nah, ini kemarin disebutkan penghapusan ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Bisa karena orang yang minjam uang atau orang yang punya piutang kepada kita tidak ada lagi ya, atau misalnya dia tidak mampu membayar ya, maka ini harus dihapuskan kalau sudah terlalu lama ya tidak terbayarkan. Nah, maka kemudian penyesuaiannya kita tinggal memasukkan ke dalam rumus ini. Berarti di debitnya beban penghapusan piutang di sebelah debit. Nah, jumlahnya ini 99 juta. Kemudian di sebelah kreditnya piutang usaha berkurang karena dihapuskan tadi ya. Nah, ini 99 juta. Sudah selesai seperti itu ya. Itu untuk piutang tidak tertagih. Nah, ini semua akun yang harus dibuat penyesuaian sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk dari jurnal penyesuaian. Jadi kita ini baru sampai ke tahap bagaimana cara menghitungnya. Ya, sekarang kita lihat bentuk dari tabel AJP. Nah, bentuk tabel dari AJP ini sebetulnya hampir mirip dengan jurnal umum. Ya, di mana kolomnya di sini ada tanggal, kemudian ada nomor surat bukti, ini boleh ada, boleh tidak ada. Kemudian ini nama akun, kemudian ini nomor akun, atau kadang-kadang kita sebut dengan istilah referensi atau disingkat menjadi ref ya. Kemudian ada debit, ada kredit. Yang membedakannya adalah ini ya, penulisan judul di sini. Di jurnal penyesuaiannya. Kalau di jurnal umum, di sini jurnal umum judulnya.
Kalau di sini jurnal penyesuaian kita tulis. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, sama, tidak ada bedanya. Kemudian nanti cara menuliskannya juga sama, terutama untuk tanggal ini. Nah, ya ada satu catatan ya. Kalau di dalam jurnal umum, tanggal ini harus berurutan menurut kronologi kegiatan. Kalau di dalam jurnal penyesuaian, tanggal semua transaksi itu sama, tanggal 31 Desember. Ya, atau di akhir periode atau akhir bulan. Ini kebetulan ini bulannya bulan Maret ya. Nah, kalau bulan Maret berarti di sini akhir bulan Maret yang ditulisnya. Tapi kalau di sininya Desember berarti akhir Desember yang dibuatnya. Jadi sama semuanya tanggalnya, tanggal 31 Desember. Kemudian dalam proses penulisan akun, selalu yang namanya jurnal apapun itu, penulisan sebelah debit harus lebih ke sebelah kiri. Sementara untuk akun kredit harus lebih masuk. Ya, kemudian ini juga penulisan debit kreditnya nanti bakal berbentuk seperti tangga, ya, tangga yang menurun. Nah, sama ya seperti di dalam jurnal umum. Nah, kita lihat ini yang sudah jadi ya, jurnal penyesuaian sudah jadi. Nah, ini bentuknya bakal seperti ini. Ini tanggal ya, tanggal 31 ini cukup ditulis satu kali atau mau ke bawah setiap tanggalnya ditulis. Cukup tanggalnya saja. Ya, kebetulan ini tanggalnya tanggal 31 karena di sini ada keterangan ABC sampai G ya. Tapi kalau misalnya ini tidak ada ABC-nya, maka tanggalnya ditulis tanggalnya saja. Sementara tahun dengan bulan tidak usah. Nah, kebetulan ini repnya tidak ditulis ya, jadi langsung ke debit kredit. Nah, ingat ya, ini kelihatan selalu harus, kalau penulisan di dalam jurnal harus selalu seperti ini. Tulis selalu debit dulu baru kemudian kredit. Dan posisi ini harus seperti tangga turun ya. Jadi artinya debit dulu yang ditulis baru kemudian kredit ya. Nah, itu saja ya untuk jurnal penyesuaian. Kita selesai sampai sini. Kita akan lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Dan kalau ada yang masih belum dipahami, bisa kita lanjutkan diskusi di dalam media yang lain. Segitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.